Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hindun dengan NIM 2021010042, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah, Fakultas Pendidikan Agama Islam, semester 7, kelas R3. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu kontemporer dari dosen saya yang bernama Bapak Irfan Amin MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang homeschooling atau fenomena homeschooling. Homeschooling adalah metode pendidikan di mana orang tua atau pengasuh bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka di rumah, alih-alih mengirim mereka ke sekolah formal. Metode ini dapat mencakup berbagai pendekatan, mulai dari kurikulum yang terstruktur hingga pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis minat. Sejarah homeschooling. Homeschooling bukanlah konsep baru. Di banyak budaya, pendidikan di rumah telah menjadi praktik umum sebuah munculnya sekolah formal. Di abad ke-20, homeschooling mulai mendapatkan perhatian di Amerika Serikat dan negara-negara lain, seringkali sebagai respon terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap tidak memadai. Teman-teman tahu tidak kenapa para orang tua itu memilih homeschooling? Alasannya yang pertama, yaitu kualitas pendidikan. Beberapa orang tua merasa bahwa mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik di rumah. Yang kedua, kustomisasi pembelajaran. Homeschooling memungkinkan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Yang ketiga, lingkungan yang aman. Orang tua mungkin ingin melindungi anak-anak mereka dari lingkungan sekolah yang dianggap tidak aman atau berisiko. Yang keempat, fleksibilitas waktu. Homeschooling memberikan kebebasan dalam mengatur jadwal belajar. Metode homeschooling. Ada berbagai metode homeschooling. Di antaranya yang pertama, kurikulum terstruktur. Menggunakan paket kurikulum dari penerbit tertentu. Yang kedua, unschooling. Pendekatan yang lebih bebas, di mana anak belajar berdasarkan minat mereka sendiri. Yang ketiga, Montessori, mengutamakan pembelajaran praktis dan eksplorasi. Yang keempat, Carlos Mason, menekankan pembelajaran melalui bacaan klasik dan pengalaman langsung. Bukan hanya di sekolah formal saja teman-teman. Di sekolah homeschooling juga ada banyak tantangan. Yang pertama, keterbatasan sosialisasi, di mana anak-anak yang di homeschool mungkin kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, tanggung jawab orang tua. Orang tua harus siap menginvestasikan waktu dan usaha yang sangat besar. Yang ketiga, regulasi. Di berbagai negara, homeschooling diatur oleh undang-undang yang ketat yang dapat menjadi beban bagi orang tua. Homeschooling semakin populer di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ini meliputi perubahan dalam sistem pendidikan, ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan formal, kemajuan teknologi, akses yang lebih baik terhadap sumber belajar online, kesadaran akan berbagai metode pembelajaran. Orang tua semakin menyadari bahwa ada banyak cara untuk mendidik anak. Kesimpulannya, homeschooling adalah fenomena yang terus berkembang, menawarkan alternatif bagi pendidikan formal. Meskipun ada banyak tantangan, banyak orang tua yang menemukan bahwa pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak mereka dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai dan kebutuhan keluarga. Dengan meningkatnya minat dalam homeschooling, penting bagi orang tua untuk melakukan penelitian dan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak-anak mereka.
Teman-teman, terakhir dari saya, kesan dan pesan bagi para orang tua. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa. Terakhir dari saya yaitu kesan dan pesan kepada para orang tua yang berkewajiban mendidik anak-anaknya, yang bukan hanya mendidik di sekolah formal tetapi juga di rumah. Karena waktu yang paling banyak orang tua dengan anak itu adalah di rumah. Dan selama saya mengikuti mata kuliah isu-isu kontemporer ini, saya sangat banyak sekali memperoleh pelajaran dari Bapak dosen Irfan, karena beliau adalah orang yang sangat disiplin, yang mengajarkan kepada mahasiswanya untuk disiplin. Salah satunya yaitu yang paling utama, disiplin dalam belajar. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.